Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah, Masjid Taman-Taman Surga, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali Allah izinkan kita berada di tempat yang suci ini, tempat yang mudah-mudahan membuat kita dicintai Allah, karena tempat yang paling dicintai Allah adalah al-masajid, adalah masjid-masjid. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Kemudian Allah suka menerima tamu-tamunya, sehingga disiapkannya berbagai hidangan yang menyenangkan para tamunya. Semakin cepat datang dan hadirnya, semakin banyak bingkisan yang diberikannya. Mudah-mudahan tak satu pun kita yang hadir pada kesempatan ini kecuali mendapatkan bingkisan yang menyenangkan hati. Amin. Yaitu diantaranya adalah semoga dosa-dosa kita diampuni, khususnya setelah bermajlis ini. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam juga tak boleh lupa senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan namanya semakin sering kita sebut dan semakin sering kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya, dengan harapan yang besar semoga melahirkan cinta yang sesungguhnya dalam hati kita, sehingga kita merasa ringan untuk mengikuti langkah-langkahnya,
Sehingga lebih besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat daripadanya, karena syarat syafaat itu adalah ridha Allah kepada yang diberi syafaat dan izin Allah kepada pemberi syafaat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mohon maaf juga pada bulan ini kajian kita dimajukan ke pekan ini karena ada beberapa hal, tentu ada alasannya. Mau tahu juga? Karena ada safar insyaallah ta'ala di pekan depan. Awalnya rencana ke Rengat dan sekitarnya, Indragiri Hulu. Tetapi habis itu teringat pula, rupanya ada keponakan yang menikah. Habis itu datang pula perintah untuk sebuah tugas dakwah ke Mentawai. Ada yang mau ikut? Dekatnya Mentawai itu kan di Samudra India. Doakanlah dan selamat pergi balik ya. Alhamdulillah. Ya, satu tugas yang tak bisa ditinggal dan tidak diterima satupun alasan. Ya, sudah coba nak bikin alasan tapi tidak bisa diterima. Ayolah, insyaallah taala. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tema masih yang lama juga Ustaz ya. Bersambung. Pokoknya sampai selesai kaji ini tutup. Mencintai Rasulullah dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin, orang-orang munafik mengira orang-orang yang mengembangkan agama ini sejak zaman Nabi lagi. Sejak zaman Nabi lagi dikira oleh mereka adalah karena tujuan duniawi. Kalau bahasa kita sekarangnya karena ada suntikan dana. Iya kan? Karena ada suntikan dana. Isu ini bukan isu semasa. Itu isu dari masa ke masa. Bahwasanya orang-orang yang menghidupkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa ke masa adalah karena menginginkan tujuan duniawi. Apalagi mungkin ada beberapa tindakan oleh dai termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa ditafsirkan seperti itu. Yang bisa ditafsirkan seperti itu. Misalnya di awal dakwah dulu, siapa yang ingin bertemu Nabi mesti bersedekah dulu. Untuk siapa? Untuk Nabi? Hah? Nabi boleh terima sedekah? Enggak. Nabi tidak boleh terima sedekah. Tetapi untuk kepentingan dakwah Islam. Nabi boleh terima sedekah? Hah? Ini pada khilafiyah juga ini. Nabi tidak boleh ngambil sedekah. Jangan sedekah, zakatnya tidak boleh. Nabi hanya boleh dapat hadiah. Tapi mereka menuduh itu adalah tujuan. Demikian apalagi Nabi, apalagi sahabatnya. Mereka lupa bahwa sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mencintai Nabi bukan karena itu. Lihatlah kalau karena harta, kenapa hijrah mereka dari Makkah? Kisah hijrah macam-macam tuh. Ada yang ditahan seluruh harta bendanya kecuali pakaian yang ada di badan. Seperti kisah Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, oleh orang-orang Quraisy ditahan. Kamu boleh hijrah dengan syarat semua yang kau bawa, aset bergerak dan aset, apa lawan bergerak? Yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak apa misalnya? Istri. Masa aset istri?
Nah, rumah, tanah, kebun dan sebagainya. Yang bergerak piti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia lepaskan semua itu. Belum lagi dia sampai ke Madinah, Rasul sudah sampai kepadanya berita. Jadi telegram itu bukan canggih, tidak canggih telegram. Hanya temuan dari sekian besar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak dapat telegram, Masya Allah, dapat telepon, bah. Ya, kadang-kadang telepon itu canggih, pas tidak ada sinyal, tidak berfungsi, dia kan ganggu sinyal. Dan makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh kita memanfaatkannya, tapi tidak sampai melupakan kepada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu sedikit sekali. Bahkan pesawat ulang alik sampai sekarang juga tidak ngerti juga kita apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Katanya tidak buka transmigrasi di mana namanya? Di planet? Planet Mars. Oh iya ya, planet Mars. Ada yang mau ikut? Saya tidak mau. Karena Allah sudah katakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian tempat tinggal sementara di bumi, sementara. Makanya kalau tidak muat di bumi nanti insya Allah banyak mati nanti. Jelas? Tidak ada istilah tidak muat itu, tidak ada. Yang masalah kita salah kelola saja. Tanah itu seluas-luas milik satu orang. Ya kan? Iya. Ustaz, tanah beribu-ribu hektar, bahkan berjuta hektar milik satu orang. Dan satu orang ini tidak mau ngasih pada yang lain. Makanya sempit jadinya. Bukan bumi ini yang sempit, saya tidak percaya. Kata orang di Jawa itu tidak ada tanah lagi. Saya sering ke Jawa, banyak tanah kosong. Iya enggak? Hah? Jangan, tidak boleh diambil sembarangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW sampai kepadanya ketika Khabbab datang, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sukses jual belimu wahai Abu Yahya, sukses jual beli, karena dia apa? Menjual hartanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian orang muhajirin, orang ini muhajirin ya. Misalnya Abdurrahman bin Auf juga dengan tangan kosong datang ke Madinah. Padahal di Makkah banyak harta bendanya. Kalau karena mengharapkan harta benda, tak apa mereka meninggalkan Makkah. Mana lebih afdal, Makkah atau Madinah? Dua-duanya. Lebih tinggi fadilahnya tentu Makkah kan. Nah, sehingga Nabi SAW ketika meninggalkan Makkah itu bercucuran air matanya. Karena dia masih manusia, punya perasaan. Ya, kalau bukan karena kaummu wahai Makkah yang memaksaku keluar, dan itu juga izin Allah SWT, aku tak akan keluar. Makanya Nabi sampai di Madinah berdoa dia, ya Allah, Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbabta Makkah ilaina Makkah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tolong cintai, tolong buatkan kami mencintai Madinah seperti engkau membuat kami mencintai Makkah. Berarti Nabi habis cintanya pada Makkah? Tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalaulah karena dunia, Nabi SAW kan tawarannya jelas di masa dia Mekah. Apa tawarannya? Muhammad, kalau kau nak jadi raja, kami siap untuk mengangkatmu, menabalkanmu sebagai yang dipertuan. Apa istilahnya? Yang dipertuan agung, raja di raja. Ya, pokoknya kepala-kepala suku semuanya tunduk kepadamu. Tinggal kamu tunjuk, kami laksanakan. Cuma jangan suruh tauhid pada Allah, jangan. Ya, yang selain itu aja. Jadi kiranya untuk kepentingan duniawi semuanya. Ya, kan masalahnya jangan suruh kami bertauhid. Jangan suruh kami bertauhid. Makanya jangan dibahas masalah akidah, itu kacau umat.
Jangan suruh kami memurnikan tauhid, nanti masalah berbenturan dengan berbagai aliran. Itu yang tidak diinginkan oleh orang Quraisy waktu itu. Kalau kau nak jadi raja, kami angkat. Tapi jangan bahas-bahas masalah. Jangan bahas-bahas masalah akidah. Karena masalah akidah ini rentan, sensitif. Masa orang sudah berkeyakinan, sudah ratusan tahun sejak dulu berkeyakinan seperti ini, tiba-tiba kamu salah-salahkan. Mau mereka terima? Tidak. Makanya Nabi SAW ditawarin, jangan-jangan nanti mau meninggalkan dakwah tauhid ini dengan tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu jadi yang di Pertuan Agung, diraja. Cukup itu tawaran? Tidak. Kamu nak jadi orang paling kaya di Arab, kami kumpulkan harta kekayaan kami berikan kepadamu. Tapi tolong jangan bahas masalah akidah. Kan pembahasan di Makkah kan akidah kan? Dakwah Nabi di Makkah apa? Akidah kan? Iya. Nah, jangan bahas masalah akidah. Sebab masalah akidah ini ngungkit-ngungkit masa lalu. Ya, merubah-rubah keyakinan yang sudah mapan. Dan tradisi nenek moyang yang sudah diwariskan. Kearifan lokal yang harus dihidupkan. Maka ditawarin lagi Nabi SAW untuk menjadi orang paling kaya. Tawaran selanjutnya, kalau kau masalahnya ingin dapat istri yang paling cantik, aman teman, kita buat Arabic Idol atau Miss Universe. Nanti pemenangnya untuk istrimu. Atau kau ambil kontestan semuanya, ambillah. Yang paling cantik di Arab ini kami siapkan untukmu. Lihat, Nabi SAW menerima apa tidak? Menerima? Tidak. Kan nyata bahwasanya dakwah ini bukan karena mencari dana seperti tuduhan orang munafikin. Walaupun dana tidak harus ada penopang dakwah. Jelas? Sama kita di dunia ini bukan untuk cari makan, tapi untuk cari pahala, untuk beribadah. Tapi bisa tidak makan? Paham tidak? Kita di dunia oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tapi kok makan juga? Berarti antum cari makan di sini. Bukan artinya pergi salat gara-gara cari makan, puasa gara-gara cari makan. Inilah logika pendeknya kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum kafirin. Padahal mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Cuman bedanya di sini. Kaum musyrikin, munafikin, kafirin makan kama ta'kulul an'am, kata Allah SWT. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Makan seperti titik-titik. Nah, oleh semuanya seperti makannya binatang ternak. Karena itu tujuannya. Kalau orang-orang beriman tidak, makannya untuk menguatkan beribadah. Bukan tujuannya. Jadi bedanya di sini. Sehingga ketika kaum munafikin melihat para nabi dan para sahabatnya selalu melakukan penggalangan dana. Nabi pernah penggalangan dana? Tidak pernah. Subhanallah. Berarti ini tidak boleh nih penggalangan dana ini. Karena bid'ah ini. Nabi tidak pernah penggalangan dana. Hah? Bukan pernah lagi, sering, selalu gitu. Hah? Sering bukan selalu. Antum bilang tidak ya Allah adik.
Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada tamunya orang-orang dari subhanallah, dari orang-orang Badui, Al-Arab, dari Oraniyin atau selain mereka, Anda lupa, melihat penampilan mereka yang serba ya, menyedihkan penampilannya, pakaian dah compang-camping. Lalu Nabi hibah melihat mereka. Nabi kalau ada, dia yang beri semuanya. Tapi waktu itu Nabi sedang tidak punya. Nabi orang kaya. Tentu jangan bilang miskin. Ibunda Aisyah, kaya apa miskin? Kaya. Nafkahnya sebulan tidak banyak, tapi infaknya ratusan miliar. Ditotal oleh orang infak Aisyah radhiyallahu taala anha tidak kurang dari 400 sekian miliar. Kaya apa enggak? Tapi dihitung makannya tidak sampai 1/10 itu mungkin dalam hidup. Awak enggak? Kalau namanya infak itu makan. Ayo catat Ustaz. Yang untuk makan atau yang infaknya banyak? Mudah kok ngitungnya. Gaji saya 3 juta sebulan. Ya, terima kasih istri. Terima gaji kasih istri. Berapa kasih? 2,5 juta ke istri. Tinggal 500.000 di tangan kita misalnya ini. Yang 2,5 juta untuk apa oleh istri? Makan dan segala hal yang dibutuhkan rumah tangga. Kemudian infak berapa? Dari 500.000 yang ada di tangan antum, untuk infak berapa? Ayolah jawablah. 20.000. Jadi infak kita jauh di bawah angka makan yang kita makan. Wajarlah kenapa masjid kita lambat selesai. Wajar kenapa masjid lambat selesai. Jadi Nabi SAW akhirnya umumkan, siapa yang mau untuk berinfak. Ini apa namanya, penggalangan dana enggak? Hah? Jadi Nabi sering melakukan penggalangan dana. Orang-orang munafikin menilai itu sebagai tujuan dakwahnya. Itu karena digalang dana, kalau tidak jalan dakwahnya itu. Makanya dakwahnya seperti itu. Nah, berita ini bukan isu semasa, tapi isu dari masa ke masa. Kaum muslimin dan muslimat dan muslimat. Seolah-olah tanpa dana dakwah Nabi tak jalan. Seolah tanpa dana dai tak akan berdakwah. Walaupun kita katakan tadi, ibadah tujuan, makan penopang, dakwah tujuan, dana penopang. Jangan bilang, oh tidak boleh makan, yang penting dakwah aja. Tidak boleh makan, yang penting ibadah. Asal ibadah ada selesai itu. Bisa? Nggak ada yang sampai, ada pula yang menuntut lemu gara-gara itu. Ya supaya tidak makan pun tetap kenyang. Sampai ada yang cerita sama saya, temannya sama-sama masuk suatu aliran ilmu putih. Ya, salah satu aliran yang dinisbatkan kepada Islam. Jadi dia dan temannya sampai pada derajat nuntut ilmu bisa kenyang tanpa makan. Jadi sepakatlah dengan kawannya, besok kita berangkat subuh-subuh langsung pergi ke tujuan, saya tunjuklah ke Padang. Entah dari Bangkinang, entah dari mana, saya tidak tahu. Tapi dia ceritakan, tahu saya. Cuma tuan-tuan tidak perlu tahu. Berarti ke Padang. Nanti kita uji kenyang tanpa makan. Nah, kawan ini sudah tahu bahwa banyak itu kebohongan banyak. Ya, memang depan kita tidak makan, tapi ada jin yang pandai lah. Kalau mau kita ajarkan. Tapi saya tidak pandai. Tapi rahasia tidak tahu. Karena kalau sudah pakai jin namanya pasti ada kompensasi. Jin tak mau gratis dia. Ada kompensasi, pastikan itu. Dan kompensasinya mahal. Sering menggantikan akidah. Sering menggantikan tauhid. Lalu kawan ini dini hari sebelum subuh sahur dia.
Sahur. Subuh kan, sebelum subuh kan sahur namanya. Makan di waktu sahur. Makan dia. Yang kawan yang menceritakan ini, saya nak uji. Sebab kami tak bisa kecuali dengan mengorbankan akidah. Nah, yang sana kan tak tahu temannya itu. Dia katakan, pokoknya saya tanpa makan sehari siam. Kawan ini makan dia subuh. Sebelum subuh. Jalanlah, lepas subuh. Pas jam 7, kawan tadi minta sarapan. Kok sarapan? Tapi kan bisa tanpa makan. Kalau saya kan mangkus ilmu saya, tidak perlu sarapan. Padahal dia tidak sarapan karena sudah sahur. Dia sudah sahur, tidak sarapan. Jalan terus, kawan nih berhenti jam 9 minta berhenti lagi. Tidak usah. Masa gitu aja nyerah kamu? Akhirnya jam 11 tidak tahan lagi dia. Berarti ilmu kamu belum mangkus. Tapi karena ya saya masih sampai sekarang, sampai jam 3 masih oke. Bahkan sampai maghrib saya bisa tidak makan. Cuman karena mempertimbangkan kamu, ayo kita makan. Jadi itulah dustanya Kak Wawa. Sama itu seangkatan saya. Sama-sama kami menuntut ilmu itu. Cuman alhamdulillah Allah tunjukkan kepada saya hidayah ini bahwa tak satu pun amaliyah yang dilakukan untuk yang seperti itu kecuali ada pengorbanan luar biasa dalam masalah akidah. Dia sudah sampai pada bisa menghadirkan arwah. Itu sudah sampai belum? Allah alam. Belum sampai. Dia bisa menghadirkan arwah. Nah, siapa antum bilang? Menghadirkan arwah itu. Dihadirkan, dia uji. Neneknya dari, atau datuknya dari Jambi kan, datuk dari ayahnya. Lalu dihadirkan orang yang pernah berjumpa dengannya. Persis. Bisa bercakap. Nyambung ceritanya. Karena cerita-cerita kampung, kenapa tidak nyambung? Beda nanti kalau antum minta hadirkan arwahnya Imam Al-Bukhari, tidak nyambung ceritanya. Jin tak mungkin menguasai ilmu ilmu hadis seperti Imam Al-Bukhari. Syekh Al-Albani pernah menguji yang seperti ini. Diujinya seorang yang mengaku bisa menghadirkan arwah. Datang Syekh Al-Albani ke orang ini, Syekh, saya minta tolong, apa? Menghadirkan arwah. Siap. Dia bilang siap. Arwah siapa yang ingin kamu hadirkan? Kata Syekh Al-Albani, saya ingin hadirkan arwah Imam Al-Bukhari. Dan dia berpikir, setannya tak mampu akan meniru Imam. Kamu mau apa dengan Imam Bukhari? Dia bilang, saya nak nanyakan banyak, ada beberapa masalah hadis yang tidak bisa saya pecahkan, saya nak tanya langsung ke Imam Al-Bukhari. Akhirnya dia bilang, untuk menghadirkan arwah hari ini dah habis waktunya. Habis waktunya, tunggu pekan. Enggak, Senin depan kamu datang lagi. Dikiranya Syekh tak akan datang. Ternyata Syekh datang hari Senin, dia lari. Dukunnya lari. Saya pernah menghadiri ceramah di suatu tempat. Ceramah dia bisa menghadirkan jin katanya. Sebentar dihadirkan. Oh, dia tiba-tiba tidak hadir jinnya. Enggak tahu, saya sudah mulai baca ayat kursi ayat. Saya baca mu'awwizat. Entah karena itu jinnya tidak bisa datang, akhirnya dia beralasan. Sekarang haji tidak bisa dihadirkan karena lagi sibuk katanya. Jinnya lagi sibuk. Macam dusta Ustaz kaum muslimin muslimat. Saya tidak ingin sebenarnya menyaksikan jin itu. Ya, tapi kita baca, jangan sampai masuk lagi kita baca ayat kursi kan. Nah, ternyata jin tidak mau kalau ada ayat. Jadi dia beralasan sekarang tidak bisa dihadirkan karena jinnya pada sibuk. Karena sudah bergaya tuh. Tidak menghadirkan jin. Ada lagi yang bilang, ya saking saktinya bisa sholat tak jejak kakinya. Tidak apa-apa, saya tak ingin menyaksikan sebenarnya. Tolong dia sholat di depan saya tak jejak kakinya. Saya nak tengok Pak. Ini kan cerita, banyak cerita palsu, itu masalahnya. Sampai cerita bermimpi bertemu Nabi pun banyak yang palsu. Bukan hadisnya betul. Siapa yang bermimpi bertemu saya seperti bertemu saya. Betul itu hadisnya.
Walaupun penafsiran ulama dalam masalah ini banyak, ada yang mengatakan ini khusus di zaman Nabi. Siapa yang bermimpi bertemu Nabi, nanti akan bertemu Nabi di waktu beliau hidup. Di waktu beliau hidup. Ada pula yang mengatakan siapa yang bertemu Nabi, betul-betul Nabi kalau dia pas sifatnya. Karena jin atau syaitan tak bisa menyerupai Nabi. Tapi dalam mimpi, bukan terjaga. Adapun tambahan tersambil terjaga, itu tidak diketahui di kalangan ulama hadis atau mungkar. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tak ada tafsiran yang seperti itu yang mengatakan bisa bertemu Nabi di waktu terbangun, kecuali tafsiran kaum sufi saja. Dan itu kata Imam Al-Qurtubi tafsirun mungkar, tafsir yang diingkari dan tidak benar. Sebab para sahabat lebih cinta ke Nabi SAW dari siapapun. Buktinya mereka siap berkorban apapun untuk mencintai Nabi. Awak untuk meninggalkan hobi saja tidak bisa, tiba-tiba bisa tiap hari bertemu Nabi sambil bangun. Hobinya nyanyi, tidak bisa tinggalkan nyanyi. Tapi bisa bertemu Nabi setiap hari. Na'udzubillah. Masa untuk hal-hal seperti itu, untuk cium lutut aja Nabi bangun. Padahal banyak masalah pelik dalam negara dulu di masa Umar, di masa Abu Bakar, di masa Utsman, masa Ali, sampai sahabatnya 3 orang syahid fisabilillah, dibunuh orang. Utsman, Abu Bakar, Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid. Kenapa Nabi tidak bangun untuk kamu akan dicari oleh Abdurrahman bin Muljim. Nah, Ali bin Abi Thalib di masa hidup Nabi disaksikan langsung oleh Allah dan Rasulnya. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok akan aku berikan bendera ini pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada ingin mendapatkan balik yang lama lagi. Nah, ini kan cinta pertama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi, Syekh? Bahkan Badr yang antum hafal. Untung tidak sabotase yang antum hafalkan. Kaum muslimin dan muslimat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Tapi selama dia hidup setelah Nabi wafat, tidak pernah pula dia bertemu Nabi sambil terjaga. Jelas ya? Kita baru hanya mengklaim cinta Nabi, tiba-tiba tiap hari bertemu Nabi. Makanya saya mengatakan ini dongeng pengantar tidur. Semua orang bisa ngaku kok, karena detektor mimpi belum ditemukan sampai sekarang. Ustaz, alat penentu atau alat pengukur benar tidaknya mimpi sudah ada belum? Belum ada sampai sekarang. Kalau saya mau ngaku, saya lebih patut ngaku sebenarnya, sebab 15 tahun bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar hadis Sunan An-Nasa'i sampai tamat persis di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Raudhah Asy-Syarifah, bersama Syekh Hadis Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Jadi Syekh guru saya, anaknya guru saya besar saya juga, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Di situ kami duduk 4 atau 5 hari dalam sepekan. Kan mudah saya klaim kan, sambil duduk belajar Sunan Nasa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tiba-tiba Nabi hadir, datang dari kuburannya, hadir di depan saya. Tuan-tuan pasti percaya. Habis itu antum angkat saya jadi wali keramat. Sebab tuan-tuan tidak punya bukti untuk menolaknya. Kan tidak punya bukti. Apalagi selama ini Masya Allah saya orang baik. Orang baik, suka senyum, suka ngusap kepala antum. Yang kecil-kecil ya, besar jangan. Besar tidak boleh pegang kepalanya, kan diusap. Kaum muslimin dan muslimat, gampang sekali untuk membuat kisah-kisah itu. Mudah kok. Masa orang sekali pergi haji, tiba-tiba bisa ketemu Nabi, awak tiap hari di situ tak ketemu Nabi SAW. Untung saya tidak punya perasaan itu. Kalau sempat, Masya Allah, banyak saya punya pengikut. Iya. Nanti saya dicium-cium saya kemana pergi nanti. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ali yang sudah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menghadapi masalah-masalah berat semasa hidupnya. Mereka yang lebih paham tentang sabda Nabi SAW. Tidak pernah satu riwayat pun mengklaim bahwa Abu Bakar, Masya Allah, berapat dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya berbeda pendapat dengan Umar nih masalah ini. Bisa tidak bangun sebentar? Ya, bangun sebentar. Kalau antum sibuk, biarlah saya kapan aja Rasulullah punya waktu saya. Kalau antum cerita mimpi, semua orang bisa klaim mimpi kok. Semua orang bisa klaim mimpi. Semua orang bisa kedipkan mata begini, oi datang Nabi SAW lalu berdiri. Bisa aja orang buat seperti itu. Oh antum bilang kajian itu belum sampai. Nah bawa sini kajinya itu kita sampaikan. Tidak boleh pula belum kelas antum. Pasti itu alasannya. Masuk dulu golongan ini, amalkan dulu zikir ini, dan yakini dulu tarekat ini. Nanti setelah itu sampai bertahap-bertahap, baru bisa. Artinya sudah masuk kita ke lubangnya. Baru kita bisa dicekokin yang seperti yang tidak bisa. Kalau memang ada ilmunya, bawa, jelaskan. Kalau sudah harus amaliyah khusus, harus masuk ruang ini khusus, berarti ada pintu-pintu rahasia. Dan agama ini tidak melalui pintu-pintu rahasia. Kalau sudah pakai rahasia, itu ada makar di dalamnya. Ya, ada makar dalamnya. Kalau sudah pakai rahasia-rahasia, mesti kedipkan mata, mesti merem dulu sebentar. Ya Ustaz ya. Itu cara-cara jin yang menipu kita. Ustaz Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kembali ke yang tadi. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin secara khusus menuduh para sahabat dekat-dekat dengan Nabi karena ingin dapat suntikan dana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhenti kita pada penggalangan dana ya. Antum bilang ini sebentar-bentar minta infak, sebentar-bentar minta infak, sebentar-bentar infak. Rupanya antum berpendapat tidak pernah Nabi penggalangan dana. Ini harus diralat pemahaman ini. Teman namanya tidak penggalangan dana. Misalnya tadi kan ada Nabi melihat para sahabat dalam kondisi tidak menggembirakan, Nabi mengajak sahabat untuk berinfak. Tiba-tiba datang seorang Ansar membawa pundi-pundi uang, saking banyak isinya, karena uang dulu bukan uang kertas. Uang kertas banyak inflasinya. Kalau uang dinar dan dirham tak ada inflasi, tapi awak senang dengan inflasi karena banyak di situ kesempatan manipu. Nah, pahamlah itu. Nah, kalau uang dinar dan dirham tak ada inflasi. Jelas Ustaz? Jelas? Antum nak tahu aja, saya pernah dengar khutbah dulu di Jakarta tahun 91 dari Dr. Delianur waktu itu. Selama orde baru saja inflasi uang kita tidak kurang dari 11.000%. Nggak usah dihitung, tidak kerja kita. Ya jangan hitung kerja orang, nanti tidak kerja selesai kerja kita. Antum kalau sudah jadi Menteri Keuangan nanti baru hitung itu. Ya, ana hanya sekedar menyampaikan aja, tidak usah dibahas itu. Ya Ustaz ya, kita jadi imam aja. Kalau saya dai aja. Nah, nanti kalau sudah antum di bidang itu antum akan tahu nanti insyaallah taala. Tidak tahu tanya nanti staf ahlinya.
Kaum muslimin muslimat. Jadi dinar dirham tidak pernah inflasi. Buktinya kambing di zaman Nabi harganya sama dengan kambing di zaman kita. Kambing zaman Nabi 1 dinar, hari ini juga 1 dinar dimanapun. Alhamdulillah. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu datang seorang sahabat membawa pundi-pundi, saking beratnya sampai kedua tangannya tak bisa mengangkatnya. Lalu tahallala wajhu Rasulillah, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersinar melihat itu, berseri-seri wajahnya, bukan bersinar ya, nanti lahirlah ini kisah Nur Muhammad nanti. Kaum muslimin bercahaya, berseri wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu keluarlah pernyataan beliau yang sebagian menyalahpahami pula, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Sesiapa yang menyunnahkan dalam Islam, ya, dalam Islam sunnah hasanah, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Karena setelah itu banyak yang ikuti, sangat bertumpuk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedekahnya para sahabat. Jadi bukan hanya sekedar makan sehari itu aja. Kita kan orang miskin kan dapat makan sehari, sekali makan dah hebat kita itu. Kasihan kita dapat makan sekali makan. Nabi tidak gitu. Nabi bukan hanya untuk sekali makan. Kan ceritanya tadi pakaiannya sudah compang-camping, bisa belikan pakaian untuk beberapa helai. Kemudian makanan dan perbekalan, mungkin juga jadi modal dagang. Makanya orang kaya hari ini yang hebat itu bukan hanya kasih makan 1 bungkus nasi bungkus, itu tidak ada masalah, teruskan. Apa yang lebih hebat, datang ke rumah orang miskin itu, antum keahliannya apa? Dia bilang, saya biasa jualan cendol pak, cuman gerobak saya disita oleh Satpol PP misalnya. Kita tahu kan kapan disita, 3 hari yang lalu. Antum punya koneksi ke kasetnya, telepon aja. Nih Pak Kaset, mohon maaf ini tetangga saya ditangkap ininya, boleh nggak minta tolong? Masa nolong begitu tidak bisa? Tolong bebaskan cendolnya. Tapi ingatkan besok jangan jualan lagi di kaki, di trotoar. Oh Pak, saya tidak punya tempat, masalahnya harus nyewa mahal. Berapa sewanya? 500.000 sebulan. Saya yang tanggung 500.000. Tapi kamu jangan langgar aturan Pemkot atau Pemda. Selesai. Masa bagi antum penghasilan yang 30 juta sebulan 500.000 berat? Ya toh? Istri hanya satu gitu. Istri hanya satu. Ini cara infak yang efektif itu. Jadi bukan hanya sekedar makan bagus, itu tetap, ya tetap. Tapi mencarikan sumber makannya sehingga lebih tepat guna. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, bertumpu itu di depan Nabi SAW, diserahkan pada mereka. Jadi besok tampilannya tidak seperti itu lagi. Ini tidak kasih makan sekarang, besok tampilannya lebih gawat lagi deh itu. Nah, satu hari atau satu masa terjadi sumber air nggak ada di Madinah. Yang punya satu-satunya orang Yahudi, namanya Bi'ru Rumah. Yahudi ini luar biasa pula kejamnya. Ya, dalam kesempitan cari kesempatan, maka dia jual seember air, seember korma. Ya Allah ya Rabbi. Mana yang butuh air atau butuh makan? Dua-duanya butuh. Kalau seember air, seember korma, air lebih cepat habis daripada korma. Korma seember mungkin untuk sepekan dengan sekeluarga. Air seember untuk sehari. Kan tidak masuk. Padahal air pada asalnya kan tidak boleh dijual kan? Dijualnya mahal. Nabi penggalangan dana lagi Ustaz. Itulah. Man yashtari li bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang akan membelikan bi'ru rumah untuk diwakafkan, baginya surga. Sahabat waktu itu tak ada yang punya dana, mahal memang. Utsman tidak ada di tempat. Pas dia datang, dia dapat isu. Masya Allah, mendengar isu itu,
kesempatan luar biasa baginya. Dia datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, itu sayembara masih berlaku untuk saya. Pada Utsman dah banyak wakafnya kan, tapi tetap karena memang hidup berwakaf itu baginya tren hidupnya, bukan untuk bangun ini aset dia tidak pikir itu, walaupun asetnya tidak habis-habis juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata Rasulullah, masih berlaku. Kalau gitu saya akan beli sendiri. Penggalangan dana apa enggak? Ustaz? Ya, penggalangan dana di saat perang dan sebagainya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itulah yang menyebabkan orang-orang munafikin menyangka bahwa sahabat-sahabat Nabi itu dekat-dekat dengan Nabi supaya dapat dana dakwah. Jadi isu-isu seperti ini isu kaum munafikin dari masa ke masa, yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin ikut-ikutan dalam menaikkan isu-isu yang seperti ini. Memangnya ada pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa dana? Hah? Ada. Kalau ada, tidak usah pakai dana. Masjid ini bangun selesai, tidak usah penggalangan dana. Pergi jihad selesai tanpa penggalangan dana. Bagaimana makan anak yatim pakai selesai. Nah, kalau gini mantap nih. Hanya pakai tiupan aja kan, ya kan? Gerak tangan gini, selesai. Tidak ada. Dimanapun, bahkan kaum munafikin sekalipun, mereka menyebarkan nifaknya dengan apa? Ustaz, orang-orang munafik menyebarkan misinya pakai apa? Pakai dana. Dapat suntikan juga? Dapat juga. Ramatni bida'ah hewan salat, antum melempar kotoran lalu pergi. Itu bahasa pepatah Arab itu, melempar kotoran lalu pergi. Padahal kotoran dari mana datangnya? Dari dia. Tapi orang yang tertuduh, kalau kita lempar tangan, bukan lempar batu saya. Bukan lempar tangan sembunyi batu, lempar batu sembunyi tangan. Nuduh padahal juga ikut. Nuduh padahal juga ikut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita ngajar ada gaji enggak? Ada. Padahal ngajar itu dakwah apa enggak? Enggak juga, berarti atau ngambil juga. Betul kan? Mohon maaf, ini cerita kasar, malu juga saya bilang nih. Antum pergi ceramah, nerima amplop enggak? Terima juga. Dana juga enggak? Dana juga. Lalu di mana salahnya? Nabi SAW juga ngambil dana masyarakat dan dialokasikan pada kebutuhan dakwah. Betul saya? Sama Nabi SAW di zaman Nabi-Nabi sebelumnya dulu, perang, rampasan perang tidak dihalalkan Allah. Apa yang dilakukan oleh para Nabi dulu? Ini syariat zaman dulu. Terjadi perang antara orang Muslim dengan non-Muslim, jihad. Nah, rampasan perang itu dikumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, Allah kirim api dari langit. Atau kalau yang tidak mengaku Allah dari langit, berarti dari mana-mana. Allah kirim api dari mana-mana. Tapi kata Nabi, minas sama. Ya, Allah kirim api minas sama, dari atas. Bagi yang tidak yakin Allah di atas, bilang aja dari mana? Mana-mana. Ya, kalau api di mana itu bakar kita jadinya. Makanya Allah turunkan api dari atas karena memang dia maha tinggi, al-ali, al-azim. Nah, tapi antum tidak ngaku, bilang aja Allah kirim api dari mana-mana. Masuk enggak? Tidak masuk, masuklah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Karena Nabi bilang dari atas. Lalu terbakarlah ghanimah tadi, rampasan perang tadi. Bila ada yang mencuri dari yang ikut berjihad, walaupun hanya seutas tali, api tak membakar atau api tak datang. Saat itu Nabi umat sebelum kita lalu memeriksa pasukan. Pertama ditanya, siapa di antara kalian mencuri? Tak ada yang ngaku.
Kalau tak ada yang ngaku, terpaksa pakai alat detektor. Apa alat detektornya? Mukjizat. Siapa yang menipu, tangannya nempel tak bisa dibuka dari Nabi. Jadi tangan Nabi itu ada chipnya. Ya, berarti lebih canggih sebenarnya ya. Jadi salam semuanya. Disalami semuanya. Nanti bunyi detektornya. Siapa yang tangannya lengket, berarti dia pelaku. Nah, kan datang kecuali tak akan dibakar kecuali setelah dikembalikan. Soal hukumannya itu masing-masing syariat ada ketentuannya. Nah, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu dihalalkan. Sehingga dalam perang Uhud terjadilah kasus di mana sahabat tergoda oleh ghanimah sebagian, bukan sebagian kecil pula yang di atas Jabal Rumah itu dari 50 orang yang tergiur hanya 39 orang. Maka wajarlah kalau di zaman kita yang tergiur lebih banyak. Dari 50 mungkin 49,5. Iya, di zaman Nabi yang seperti itu dari 50 39. Sampai Allah sebutkan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Takut dia tidak dapat ghanimah. Padahal sudah jelas oleh Nabi ghanimah akan dibagi. Tapi ada rasa ketakutan itu. Syaitan lagi. Jadi kalau sahabat aja bisa tergoda oleh syaitan, apalagi kita. Makanya, tetapi mereka dapat keutamaan yang Allah berikan, yang tak diberikan pada kita. Karena bersama Nabi itu amalannya tentu tak sama dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah saja tidak mencaci mereka, masa kita mencaci mereka? Allah sendiri memuji mereka, masa kita tidak memuji mereka? Allah mencintai mereka, masa kita tak mencintai mereka? Ya Ustaz ya, salah. Boleh dihina? Tidak. Dosa. Boleh dijatuhkan? Tidak. Keliru. Tapi boleh enggak dihujat? Tidak. Sama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Andainya ini oleh orang-orang munafikin, dia jadi senjata untuk mendiskreditkan Nabi dan para sahabat. Dulu tidak halal, tiba-tiba kalian halalkan katanya. Mau enak sendiri. Hanya dituduh perang itu untuk cari penghasilan. Ini tafsir. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tafsiran munafikin, tafsiran kaum musyrikin, tafsiran kaum kafirin terhadap Islam pasti mendiskreditkan. Nabi nikah dianggap Nabi nikah dengan anak gadis yang menurut mereka berusia dini, dianggap ya dapat isu luar, na'udzubillah. Padahal mereka bukan menikah, memperkosa biasa atau pergaulan bebas biasa. Mana yang lebih suci, menikah atau pergaulan bebas? Tidak bisa dibandingkan. Itu kotor, ini bersih. Mereka memang tidak menikah kecuali satu, tapi berhubungan beribu-ribu kadang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Islam itu bersih, suci. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surat Munafiqin, ya, bahwa orang-orang munafiqin itu menuduh yang seperti ini, dan sayang sebagian kaum muslimin ikut-ikutan seperti itu. Ya, karena tidak punya alasan kecuali dengan fitnah, akhirnya itu yang diangkat. Padahal semuanya melakukan. Kalau itu kaum muslimin, Allah katakan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah yang menuduh, jangan kalian menyumbang kepada orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para sahabat.
Apa sebab? Kalau kalian tidak berikan kucuran dana, mereka akan berhenti berdakwah. Itulah anggapan kaum munafiqin di zaman Nabi SAW. Jangan beri nafkah, jangan berikan suntikan dana, jangan beri sumbangan kepada orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hatta yang faddu, mereka nanti akan tercerai-berai meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkiraan mereka bahwa dakwah itu hanya jalan dengan suntikan dana. Perkiraan. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku atau mengaku sebagai orang yang hebat dalam Islam juga memakai isu kaum munafiqin tersebut, bahwa dakwah tak akan jalan kecuali dengan dana. Atau dengan kata lain, kalau tidak ada dana, dia tak akan berdakwah. Subhanallah. Padahal mereka lupa, jauh hari lagi dulu Nabi, sebelum ada dana, dia tetap berdakwah. Demikian juga para da'i, banyak para ustaz kita, para buya kita, tidak pernah ada dana. Kami ingat, buya kami dulu di Darun Nahdah, rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau berkali-kali ditawari oleh mantan-mantan muridnya menjadi PNS supaya gajinya dan pensiunnya terjamin, karena sudah jadi pejabat tinggi murid-muridnya. Dia bilang, jangan suruh saya berbuka padahal sudah waktu asar. Bahkan ada yang dari pihak pemerintah nak mengantarkan bantuan untuk membangun sekolah, dia bilang, biarlah kami dari kemampuan kami sendiri. Nah, apakah yang seperti ini patut kita bilang dia berdakwah gara-gara mengharapkan dana? Enggak, kehidupannya biasa kaum muslimin. Jadi oleh itu, berhentilah kita dalam mengikuti cara-cara orang munafiqin. Menyangka bahwasanya Nabi dan para sahabat itu kalau ada dana kerja, kalau tak ada dana berhenti. Walaupun seperti yang kita katakan, dakwah Nabi memang didukung oleh dana, tapi bukan sebagai tujuan Nabi SAW. Buktinya beliau tak pernah menyimpan sesuatu lebih dari 3 hari. Masih ingat banyak kisahnya. Suatu hari Nabi SAW selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya Nabi kan duduk dulu berzikir lama kan. Selesai salam Nabi langsung tegak dan masuk ke rumahnya. Saya itu baru balik lagi. Ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Tadi saya teringat bahwa masih ada sedekah yang belum dibagikan. Suara. Masih ada yang belum dibagikan. Masih ada uang yang harus diserahkan kepada yang berhak, belum dia serahkan. Takut beliau terlambat. Beliau orang kaya, bukan orang miskin. Nabi itu banyak duitnya, tapi tak pernah menyimpan. Kalau tujuan atau tuduhan munafiqin itu karena mencari dana atau jalan dakwanya karena dana, maka Allah jawab sendiri, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki perbendaharaan harta di langit dan di bumi. Tapi orang-orang munafikin lah yang tidak paham. Berarti orang munafik hebat atau tidak hebat? Hah? Orang munafikin orang hebat atau orang tidak hebat? Orang tidak hebat. Allah yang bilang la yafqahun, tidak paham. Mereka gertak lagi Nabi SAW, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kalau nanti kembali ke Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Dikiranya mereka yang mulia, asli penduduk negeri Madinah. Abdullah bin Ubay, Rasul Munafiqin. Lalu Allah jawab lagi, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman.
walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik tidak berilmu. Berarti orang munafik hebat? Tidak. Mereka merasa hebat sendiri. Ya, kalau ada mereka bilang misalnya tidak ada ulama yang telah menafsirkan Al-Quran secara komprehensif, Anda usah dengar. Anda ada baca tafsir atau belum? Ya kan itu? Tidak ada ulama hadis yang sudah menafsirkan hadis secara lengkap. Ini baca hadis nak pandai. Baca hadis belepotan, tiba-tiba lebih hebat pula bahasa daripada ulama. Jadi mulutnya besar, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada salat 5 waktu dalam Al-Quran. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, omong besar, kerja nihil. Makanya Allah yang jawab langsung. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas. Bila dikatakan berimanlah seperti berimannya manusia zaman sahabat, mereka jawab anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang dungu itu? Dikira sahabat dungu. Allah balas juga, ala innahum humus sufaha. Ingat mereka lah yang sebenarnya yang dungu, walakinnahum la ya'lamun. Tapi mereka tidak berilmu. Sehingga orang berilmu tahu mana yang dungu. Orang yang dungu tidak tahu mana yang berilmu. Jelas? Makanya orang berilmu pasti tahu mana yang dungu. Tapi orang dungu tidak tahu mana yang dungu aja dia tidak tahu, apalagi orang berilmu. Jelas? Yang tahu yang hak pasti tahu yang batil. Yang tahu yang batil tak akan tahu mana yang hak. Makanya yang hak itu, orang yang tahu yang hak kokoh dia, tidak mungkin membenarkan yang batil. Tapi yang tahu yang batil itu iya, ini benar. Gimana juga? Hah? Satu bilang haram, satu bilang halal. Dua-duanya benar, tidak boleh disalahkan. Mungkin sih. Air ini halal apa haram? Menurut saya halal, menurut antum haram. Dua-duanya benar? Hah? Bukan saya nanya, misalnya ini menurut antum halal, menurut saya haram. Mungkin tidak kedua pendapat kita benar? Tidak. Berarti kalau gitu boleh nggak kalau antum tahu mana yang benar mengatakan saya salah? Boleh apa enggak? Boleh saya marah? Tergantung. Antum buka pula pintu saya untuk marah ya. Nah, antum subhanallah ya, menurut antum ini halal karena air madu. Lalu menurut saya haram karena saya mengira ini air khamar. A'adzanillahu iyyakum. Jelas? Jelas tuh? Maka saya mengatakan dia haram. Antum mengatakan dia halal karena ilmu saya yang keliru. Antum yang tahu pembuatnya, antum tanya, saya membuat tadi Ustaz ya? Saya yang buat, antum kenal dia, tanya ke dia. Saya belum kenal dengan dia, tidak nanya. Antum tanya ke dia, ini dalilnya. Dia yang buat Ustaz, dia tuangkan madu tadi 3 atau 4 sendok. Iya, ini madu apa nih? Madu menghilangkan penat atau menambah stamina? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Antum kenal dia kan? Berarti punya bukti. Saya hanya mengira karena melihat warna. Maka saya bilang haram, antum bilang halal. Berbeda seperti ini. Boleh enggak dikatakan dua-duanya benar? Enggak. Yang mengetahui yang benar siapa? Saya atau antum? Antum. Dari mana antum? Dalil. Saya dari mana saya tahu salah? Enggak punya dalil. Selesai. Maka antum silahkan salahkan saya. Boleh enggak saya marah? Saya tumpahkan nanti air ke muka. Enggak boleh kan? Karena jangan gara-gara saya tidak tahu lalu antum salahkan saya, tidak harus marah-marah. Berarti saya tidak mau menerima kebenaran, penentang kebenaran. Itulah yang terjadi pada orang-orang Quraisy dulu. Nabi tahu mereka salah, mereka mengira mereka benar. Akhirnya disalahkan oleh Nabi, marah mereka. Saya ulang lagi. Orang-orang Quraisy nyembah berhala. Jelas? Mereka mengira mereka salah atau mengira benar? Benar. Dalam perkiraan orang Quraisy mereka benar. Dari mereka mengatakan benar, mengira karena dilihatnya ayahnya begitu, ayah lihat datuknya begitu, datuk nengok datuknya begitu, ya tak? Ya kan? Dikiranya itu benar.
Mereka semua nyembah Allah itu. Orang Quraisy musyrikin juga beribadah pada Allah. Buktinya kalau bersumpah wallahi, billahi, tallahi. Kalau meminta Allahumma. Iya kan? Kalau haji labbaik Allahumma. Sama labbaik juga katanya. Cuman ada tambahannya. Kita bilang labbaik la syarika lak. Iya kan? Mereka tambah labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Kita bilang, ya Allah, aku kabulkan panggilanmu naik haji, tak ada sekutu bagimu. Kan jelas sampai di situ kita. Mereka tambah, kecuali sekutu yang engkau miliki. Mereka mengakui bahwa sekutu-sekutu itu milik Allah, hamba Allah. Seperti kita hari ini menyekutukan orang-orang atau orang-orang saleh. Kita yakin bahwa mereka tak bisa buat apa-apa, tapi kita minta kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Cuman bedanya dulu disebut patung, kalau sekarang disebut wali. Intinya sama. Mereka tidak mengaku, sebagian mereka tidak mengatakan pencipta, tidak. Yang pencipta tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beribadah mesti melalui patung-patung itu. Kaum muslimin. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka mengira mereka benar. Ada buktinya? Enggak ada. Karena hanya melihat. Sah? Nah, Nabi tahu itu salah. Dari mana dia tahu? Dari yang maha mengetahui. Karena mereka kan nyembah Allah semua tuh. Mereka dapat wahyu? Enggak. Nabi dapat wahyu? Dapat. Nah, lalu Nabi tegah mereka menyembah berhala. Mau enggak mereka terima? Marah enggak? Kenapa marah? Karena menentang kebenaran. Kalaulah mereka mau menerima kebenaran dengan bukti yang ada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruji. Tidak pernah mengatakan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Dalam menggali saja, cari untung, tidak pernah menipu. Masa ada masalah agama dia menipu. Kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mereka yang tahu sastra tinggi Arab mengatakan itu bukan perkataan manusia. Paham mereka. Abu Jahal paham itu bukan perkataan Muhammad. Jelas? Abu Lahab paham itu bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena cintanya pada kebatilan ini dan karena masih merasa itu masih benar, masa disalahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tidak mungkinlah buya-buya kita dulu salah, nenek moyang kita salah, mereka ramai. Masa orang ramai salah? Ini satu orang aja. Kan keadaan gitu. Orang ramai tidak mungkin salah. Orang satu orang mungkin. Kan itu keadaan orang musyrikin waktu itu. Yang berdakwa kan baru satu Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentangnya ramai apa sedikit? Ramai. Khususnya para petinggi pula, orang-orang yang hebat pula, para pemikirnya, para pengusahanya, para pejabatnya, para semuanya menolak itu. Iya, karena mereka salah atau karena mereka benar? Karena mereka salah atau karena mereka benar? Karena mereka merasa benar. Padahal yang benar itu adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh tidak marah? Ulang lagi, terserah saya lagi. Kalau saya marah, akibatnya terjadi penentangan. Tapi kalau saya nak cari kebenaran, nanti akan saya tanya lagi. Antum tahu dengan beliau sejak kapan? Oh, baru sejak pengajian ini aja Ustaz. Dah pernah enggak ke rumahnya? Belum. Dah ada uji enggak? Dah ngasih duit sama dia? Belum. Misalnya ini. Ya. Dan seterusnya. Tentu jawaban ini akan saya cari lagi bukti lain untuk menguatkan. Oh, ternyata ada Ustaz Adnan kenal lebih duluan, kenal, tahu kejujuran sebagainya. Tambah lagi Pak Imam terus juga merekomendasi. Untuk boleh saya ragu lagi? Boleh saya ragu lagi? Boleh saya marah lagi? Enggak.
Karena saya nak mencari kebenaran, saya telusuri. Kalau perlu saya datang langsung ke rumahnya. Mana botol madunya? Mana botol madunya? Gitu. Ditengok kan, ini Ustaz kan garis tadi begini nih. Ini sudah ambil 4 sendok nih, berkurang segini. Nah, sedetil itu Nabi memberi bukti. Sedetil antum memberi bukti, masa saya marah juga? Antum tidak enak di depan orang di Nah, jadi orang yang tahu kebenaran, dia akan tahu mana yang salah. Tapi orang yang tahu yang salah, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga yang salah pun dianggapnya benar. Makanya pada umumnya orang yang tahu yang tidak benar, dia tak berani menyalahkan yang salah. Tak berani menyalahkan yang salah. Dan sebaliknya dia menuduh orang yang mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, mau benar sendiri. Kita tidak mengatakan benar sendiri, kita benar bersama-sama lah. Benar bersama-sama. Kalau perlu, kalau khilafnya tanawu, ya kita saling memahami. Tapi kalau sudah halal satu, haram satu, tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi kalau yang satu bilang haram, wajib, satu bilang sunat, ini kan masih bab ini. Satu bilang wajib, satu bilang sunat. Ini jangan bantah juga lagi, teruskan aja, amalkan. Karena tidak ada yang nyuruh meninggalkan. Yang satu bilang haram, satu bilang makruh, jangan bantah juga, tinggalkan. Karena memang yang namanya larangan ditinggalkan. Ini tidak, satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Bertentangan tidak? Kecuali bid'ah hasanah misalnya. Bagi yang mengatakan bid'ah hasanah, ya apa boleh buat, ya. Tapi kalau sebagian mengatakan bid'ah itu semuanya, walaupun hasanah tetap. Nah itu tetap. Ini memang pantang kita disebut tersesat dosa. Karena sudah coba di lapangan, sering saya temukan di musim haji, ya, dia ada tersesat, tapi bilang sesat marah dia. Bagusnya udah tidak usah bilang tersesat. Bapak di kloter berapa? Nah gitu aja bilang. Kloter 59 misalnya BTH. Oh, orang Riau ya? Iya, saya juga orang Riau, Pak. Bapak asli mana? Saya hajinya memang embarkasi Batam, saya dari Kepri. Tapi orang tua saya dulu orang Muara Jalai, sama sih orang Muara Jalai. Nah, gitu aja pendekatannya. Ya, nah, kalau gitu, yalah kalau Bapak mau pulang ke mana? Ke maktab nomor sekian. Nah, gitu saya sama juga, maktab saya berdampingan. Cuman jalan ini agak jauh nih Pak. Padahal bukan jauh lagi, nggak akan sampai jalan itu. Jalan ini jauh Pak, nanti Bapak muter lagi ke balik gunung itu, nanti sampai ke Mekah baru balik lagi sini. Nah kalau gitu saya kita ambil jalan ini Pak ya, gitu mau dia. Tapi kalau antum bilang Pak, Bapak dah kesesat nih Pak, ya, belalak sama kita dia sih. Tiap hari saya lewat sini katanya, kan tiap hari lewat sini. Jelas ya. Jadi makanya memang ada seninya juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati. Apalagi kalau orang yang lebih tua dari kita, orang yang juga punya kehormatan, ketokohan di masyarakatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya dakwah ini memang termasuk ada seni di dalamnya. Tapi tidak maksud seni itu mengelabui yang benar lalu dianggap salah, yang salah dianggap bukan. Tapi harus ya tadilah. Kalau ibarat olahraga ada pemanasannya Ustaz ya. Iya, kalau jangan langsung nyemis keras nanti sakit pangkal lengan kita. Ada 6 tahun tidak main, tiba-tiba diangkat passing langsung semis. Lama tidak main takraw langsung salto pula. Patah lutut nanti. Atau patah kuduk kita. Jangan begitu ya. Ustaz, uang lama tidak ngaji, tiba-tiba beri dosis dosis tinggi. Ya kaum muslimin. Kemudian mungkin kita sudah menyampaikan sesuatu seperti ini. Tetapi orang belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya, sabar aja. Karena tujuan seperti kata Nabi SAW bukan memaksa, tapi menyampaikan. Diterima, itu yang kita inginkan. Kalau tidak, alhamdulillah masih bisa didengarkan. Kalau tidak juga, alhamdulillah bumi Allah luas. Makanya dai harus lebih hebat sabarnya daripada mad'u. Nabi dicaci maki, beliau tak balas. Nabi diprovokasi, beliau tak balas. Nabi difitnah dan dituduh, Nabi tak balas. Bahkan Nabi mau dibunuh, Nabi berdoa kebaikan untuk orang yang akan membunuhnya. Walhamdulillah. Itulah yang seharusnya kita miliki. Dan karena waktu yang membatasi, sebenarnya belum selesai juga. Ada beberapa hal yang ingin ini. Besok aja lah ya. Iya besok aja lah, pada ngantuk-ngantuk Pak.
Insyaallah taala. Kesimpulannya bahwasanya Nabi SAW dalam berdakwahnya memang tidak luput daripada tuduhan-tuduhan, tetapi tuduhan itu tak akan membuat sahabatnya mundur dari barisan. Demikian pula kita yang mencintai Nabi dan para sahabatnya, walaupun banyak fitnah dan tuduhan seperti yang tadi, bahwasanya mereka dekat dengan Nabi karena ingin dapat biaya hidup, dan itu memang tuduhan dari masa ke masa, bukan tuduhan semasa, tapi dari masa ke masa. Selalu dai itu kena fitnah, tetapi hanya Allah yang Maha tahu, dan insya Allah Allah membuktikan dengan perjalanan waktu dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwasanya yang namanya dana dalam dakwah itu mesti, sebagaimana kita tujuan hidup ini beribadah, tapi tidak mungkin kita mencari beribadah tanpa mencari penghidupan. Maka Allah jadikanlah penghidupan itu sendiri sebagai cara atau salah satu dari cabang ibadah kita, cabang ibadah kita. Sebagaimana Allah jadikan juga gaji kita mengajarkan kebaikan sesuatu yang terbaik. Khairu ma tu'jaruna alaihi al-Quran, kata Nabi SAW. Upah yang paling bagus kalian terima adalah yang datang karena mengajarkan Al-Quranul Karim. Makanya kalau bisa pengurus yang guru TPA di sini gaji seperti Umar menggaji mereka. Ingat enggak gaji guru TPA di masa Umar? Pada lupa semua. Itu sengaja enggak mau tahu gitu. Takut dengar angkanya. Hanya 1 dinar Ustaz. 10 dinar. Kan dikit. Kalau kita Masya Allah juta kan, ini 10 cuma 10 dinar. Ya, kalau sempat nanti di sini gaji 10 dinar, kasih tahu saya. Saya nak resign dari UIN nanti. Ya, 10 dinar Bu. Hanya 2,5 juta kali 10. 25 juta. Tidak ada yang protes nah. Tidak ada yang protes. Insya Allah jemaah sini, guru sini kalau dikasih gitu tidak akan protes juga. Insya Allah saya jamin tak akan ada demo lagi Ustaz. Hanya jangan bilang 25 juta mahal itu, banyak yang protes nanti. Bilang berapa gaji antum? 10 dinar. Anda bisa dulu dicoba-coba dulu 2 dinar aja dulu. Gaji kami dikit Pak, hanya 2 dinar. Kalau mengajar di SMK, SMA atau jadi dosen, Masya Allah 3 juta. Misalnya 3 juta ke atas. Maka jadi orang tidak akan apa-apa. Ya, tapi sejahtera nampak situ. Memang di sana murah belanja. Karena hitungnya dinar. Hitungnya dinar. Nanti tahun depan naik lagi 1/4 dinar, 1/4 dinar sampai nanti mencapai 10 dinar. Nah, kalau 2 dinar pun kasih tahu juga saya, tolong ya. 2 dinar pun tolong kasih tahu juga. Halal. Karena Nabi bilang sebaik-baik upah yang kalian terima adalah dengan Al-Quranul Karim. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Musa Al-Ashri, ada dalam Sahih Bukhari, mereka dalam suatu perjalanan melewati satu kabilah, satu suku, kepala sukunya kena sengat, kalajengking. Antum tahu tidak kalajengking padang pasir akhir? Ya, sama dengan singa padang pasir. Kita paling banyak singa podium. Jika podium kalau ketemu singa padang pasir takut enggak? Takut enggak? Enggak, coba antum. Ya, singa podium dengan singa padang pasir. Bisa masuk sekandang enggak? Makanya dulu ketika anak pertama pulang diminta berikan kajian depan para dai, salah satu organisasi dakwah di Pekanbaru ini. Saya bilang, wah saya agak gugup juga ini, padahal baru turun gunung kan, berhadapan dengan para singa podium. Kan para ustadz, orator semua itu, para Masya Allah. Iya, akhirnya cuman saya jadi ingat, tuan-tuan singa podium, saya singa padang pasir. Ini yang bikin semangat nih. Kan saya lama di padang pasir. Jadi kaum muslimin muslimat, Nabi alaihissalam waktu itu, sahabat itu lalu meruqyah mereka dengan surat Al-Fatihah. Ya, didoakan sembuh dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sembuh. Melihat dirinya sembuh, tentu kepala suku kan banyak apanya, kambingnya.
Dikasih mereka, tak kalau salah 2 ekor kambing atau lebih, dikasih mereka untuk bekal perjalanannya. Sampai ke Madinah, lapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami tadi meruqyah orang dengan Al-Quran. Boleh nggak lalu kami dikasih kambing. Boleh nggak kami memakannya? Kata Nabi SAW, boleh. Kalau boleh, ada bagian saya enggak? Ada bagian saya. Berarti Nabi sendiri membolehkan. Oleh sebab itu, maka aneh juga kalau ada sebagian saudara kita yang tidak membolehkan ruqyah syar'iyah. Ada tidak bolehkan mendapatkan upah daripadanya. Nabi sendiri bolehkan. Masa kita tidak bolehkan? Cuman memang ada hadis sahih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ciri khas mereka diantaranya tidak minta diruqyah, bukan tidak meruqyah. Harus bedakan, tidak minta diruqyah bukan tidak meruqyah. Bedakan ya. Karena Nabi sendiri meruqyah dia. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Itu sabit hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Masa antum tidak bolehkan orang meruqyah? Atau mungkin ada sebagian salah terima juga mungkin, sehingga mengatakan ruqyah tidak ada yang syariah katanya. Mungkin salah paham. Wallahu taala alam, barangkali sampai di sini. Jelas ya? Jadi jangan fitnah lagi nanti tidak. Jangan fitnah lagi. Sama kalau antum difitnah nanti antum beribadah untuk cari makan, antum keliru besar. Orang tidak mungkin ibadah tanpa makan. Maka cari makan itu masuk bagian dari ibadah. Demikian juga dakwah tidak mungkin tanpa dana. Tapi yang penting niat antum jangan cari makan. Niat antum jangan cari dana. Tapi dana untuk berdakwah, makan untuk beribadah. Sehingga Ibnu Jauzi mengatakan, siapa yang makannya sedikit menghalanginya untuk fokus beribadah dan bekerja, maka baginya mesti makan banyak. Jelas? Kok pada nengok? Awak makan sedikit suruh banyaknya. Ya. Paham tak? Siapa yang bila mengurangi makannya, kurang ibadah dan kerjanya, maka dia mesti kembali ke porsi banyaknya. Sebab apa? Beliau bikin alasan, bukan bikin sendiri dari Nabi SAW. Yang dilarang Nabi itu bukan makan banyak, tapi yang dilarangnya makan berlebihan. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, walbasu, pakailah, wala tusrifu, atau min ghairi makhilati sarafin wala makhilah, tanpa berlebihan dan tidak pula berbangga-bangga. Jelas? Nah, jadi yang dilarang apa? Sombong dan berlebihan. Makan banyak dilarang? Enggak. Makanya nanti ini sengaja saya tunjukkan. Soalnya nanti kalau saya makan batambu, enggak malu lagi depan antum. Ini masa Ustadz banyak makannya katanya. Beda. Saya akan berangkat ke Bangka Mentawai. Antum kan cuma di Pekanbaru nih sekarang. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan izin ilahi Rabbi. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah dan keliru pasti dari saya dan mungkin dari syaitan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari, baik yang hadir atau yang melihat dan mendengarkan, saya mohon dimaafkan. Dan kalau bisa juga masukan, bukan fitnah dan tuduhan. Itu aja. Kalau ada masukan, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Iya, kalau antum bisa buktikan dengan dalil, dengan kebenaran, tidak payah, insyaAllah bulan depan saya cabut lagi pernyataan saya pagi ini. Iya, saya cabut, tapi dengan dalil dan hujjah, bukan dengan tuduhan dan fitnah. Iya, jelas? Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang,
dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.